Alright guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas Apple Watch 3 dan review pemakaiannya di tahun 2020. Check it out! Sungai Latabu. Apple Watch 3 rilis pada 22 September 2017 lalu, yang artinya sudah hampir 3 tahun. Dan gue bakal review pro dan kontranya Apple Watch ini berdasarkan pengalaman gue. Supaya video ini menjadi singkat, gue nggak bakal bahas feature, spesifikasi, atau apapun yang udah pernah dibahas channel lain. Gue cuma akan membagi pengalaman dan semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mempertimbangkan Apple Watch sebagai gadget baru kalian. Sebelum videonya lanjut, gue mau kasih warning dulu bahwa apa yang bakal gue sampaikan sepenuhnya subjektif. Jadi akan sangat wajar bila nanti ada perbedaan informasi atau judgement terkait dengan gadget yang akan kita bahas ini. Gue mau mulai dari pros-nya dulu. Beberapa keuntungan yang gue dapetin dari Apple Watch 3 ini. Sungai Latabu. Yang pertama adalah desain. Kita tahu Apple Watch dari dulu sampai sekarang desainnya gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja buat gue pribadi adalah sebuah keberhasilan menciptakan kecantikan dengan segala kesederhanaan. Gue selalu samain Apple Watch ini dengan cewek yang cuma pakai daster dan nggak pakai make up sama sekali, tapi beautifully sexy. Kayak Sophia Latjuba sarungan doang. Simple, berfungsi maksimal, dan cantik. Sungai Latabu. Oke, pros yang kedua sekarang. Sebelumnya gue pakai smartwatch dari OS yang berbeda. Gue pakai Galaxy Fit dan Galaxy S. Dan perbedaan pertama yang gue rasain adalah stabilitas fitur yang ada di dalamnya. Kombinasi tepat antara hardware dan software membuat dia berfungsi secara maksimal tanpa pernah lag. Fitness track-nya juga membantu banget untuk kalian yang pengen workout, karena memang ini dirancang untuk itu. Mengoperasikan musik, membaca pesan, melihat notifikasi, it's so simple. Tapi sekali lagi, gue nggak bakal bahas fiturnya secara lengkap di sini. Kalian bisa lihat di video yang lain aja. Sungai Latabu. Pros yang ketiga sekarang, dan ini yang paling penting menurut gue, adalah Apple Watch ini bisa membantu kita mengurangi ketergantungan dengan handphone. Udah 1 tahun terakhir ini gue punya program untuk tidak terlalu memegang handphone. Jujur gue masih sebel banget kalau lagi ngobrol sama orang dan orang tersebut malah asik dengan handphonenya. Dan gue berusaha untuk tidak menjadi orang itu. Dilemanya adalah karena mostly interaksi kita sekarang dilakukan secara online, akan banyak informasi-informasi yang akan kita lewatkan bila kita jauh dengan gadget, dan Apple Watch ini sangat membantu hal itu. Gue bisa taruh handphone di dalam kamar, kemudian gue pergi keluar ngobrol sama teman-teman tanpa harus takut melewatkan chat via WA atau ada email yang harus dibalas segera dari klien dan kita melewatkannya karena handphone sedang tidak ada di genggaman. Apple Watch akan tetap memberikan notifikasi itu walaupun handphone jauh dari kita, dan ini membantu banget untuk gue yang tidak ingin terlalu sering megang handphone. Thank you Apple Watch. Sungai Latabu. Oke, itu tadi 3 pros Apple Watch 3. Sekali lagi semuanya personal dan sangat subjektif. Jadi bisa jadi yang lain akan mendapatkan pengalaman dan interpretasi yang berbeda dengan apa yang sudah gue sampaikan sebelumnya. Sekarang kita akan terus ke cons-nya. Cons yang pertama sekarang. Seperti halnya semua gadget yang kita pakai, Apple Watch juga perlu tenaga listrik, dan ini menyebabkan dia harus dicas bila tenaganya habis. Dan ini yang bikin bete. Salah satu alasan kenapa gue pakai 10R adalah kapasitas baterainya yang besar dan dia irit. Gue tipe orang yang nggak terlalu suka ngecas. Dan Apple Watch ini walaupun diklaim memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dari pendahulunya, gue masih harus ngecas dia 2 hari sekali, dan itu dalam beberapa kasus nggak bikin nyaman. Bahwa gue bisa memakainya terus sepanjang hari tanpa harus repot melepasnya saat mau berenang ataupun mandi, iya. Tapi kadang juga bosan saat kita harus melepasnya untuk mengisi baterainya kembali. Ada satu hal lagi terkait charger Apple Watch 3 ini, yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal sepele, tapi buat gue lumayan bikin ribet. Dia punya tipe charger khusus yang tidak bisa digunakan untuk gadget yang lain. Itu artinya kalau kita nge-trip, minimal kita mesti bawa 2 kabel charger untuk iPhone dan untuk Apple Watch. Kecil memang, tapi buat gue ribet. Sungai Latabu.
Cons yang kedua sekarang, dan ini yang terakhir, Apple Watch tidak datang sendirian. Gue kasih tahu maksudnya dengan satu gambar ini. Walaupun tampilan seadanya aja udah cakep banget, tapi pasti kita pengen tambahin aksesoris, entah itu untuk mempercantik atau memberi keamanan tambahan pada Apple Watch ini. Kita beli strap yang cocok dipakai untuk berolahraga, kita ganti dengan yang kulit supaya dia kelihatan lebih elegan. Bahkan mungkin kita beli strap dengan warna tertentu supaya cocok dipadu-padankan dengan baju yang nanti akan kita pakai. Tahu-tahu koleksi aksesoris Apple Watch kita sudah jadi segini. Sungai Latabu. Oke, itu tadi pros and cons Apple Watch 3 di tahun 2020 ini. Dan bila ada pertanyaan, gimana rasanya setelah hampir 3 tahun pemakaian? Well, kalau gue bosen. Tapi sekali lagi ini subjektif. Di balik segala kecantikan dan keunggulannya, gue pengen kembali pakai jam yang bisa gue pakai sepanjang waktu tanpa harus mikirin baterai ataupun ngebawa chargernya kemanapun gue pergi. Seperti ini. Ini jam gue dari tahun 2008 dan sampai sekarang nggak pernah bikin kecewa. Oke, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sekarang sedang menimbang-nimbang untuk membeli Apple Watch. Bye, ciao. Wow.